Halo, begini Pak Yusuf. Ya, Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? betul, Ya, bisa mati juga kan? betul. Nah, Tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya, Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang Ya, mencabut karena nyawa itu dosa. Pak Yusuf? Iya, siapa yang Karena mencabut dosa. nyawa itu? Ya, Yang itu mencabut setan nyawa. yang mencabut, setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus. Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang Iya. saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuma itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terus. Yang penting. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali berjumpa dengan saudara hari ini. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda membantu untuk subscribe, like, dan share agar video konten-konten yang kami buat ini dapat memberkati dan memberikan edukasi kepada banyak orang dan dapat memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini saya terkait dengan video yang kita telah melihat di depan tadi, ya, ada seorang yang saya sebut sebagai Abdul yang masuk ke room daripada Bapak Yusuf Manugulu dan di situ terjadi tanya jawab. Ya, oke. Itu adalah video yang dari seorang Muslim ketika mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Pendeta Yusuf Manugulu. Terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut, sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Pendeta Yusuf, tetapi nampaknya jawaban itu tidak memuaskan bagi si penanya. Lalu kemudian dia buat sebuah video TikTok dan dia mengatakan bahwa lah itu bingung kan, garu-garu kan, jadi merasa bahwa Pak Yusuf tidak dapat menjawab pertanyaan yang dia ajukan tadi. Oke. Karena itu saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Pertanyaan si Abdul, apakah Pak Yusuf menyembah Yesus sebagai Tuhan? Jawabannya adalah ya, jelas Yesus adalah Tuhan. Dan mengenai hal ini saya sudah ulas dalam pelajaran Yesus tidak berhenti menjadi Tuhan pada sesi yang pertama sampai sesi yang ketiga. Pertanyaan kedua, Maria itu ibu Yesus kan? Dan bisa mati juga kan? Nah, saya sebut dengan ini sebuah pernyataan absurd yang tidak perlu dijawab. Sebab harusnya Anda tahu bahwa semua manusia itu pasti mengalami kematian. Tapi ada pengecualian bagi manusia tertentu saja yang hidupnya benar-benar bersih, yang tidak mengalami kematian secara fisik atau tubuh, tetapi kemudian langsung diangkat hidup-hidup oleh Allah seperti Henokh dan Elia. Namun kejadian seperti ini adalah kejadian langka yang sangat jarang terjadi. Yang ketiga, Yesus masuk golongan apa? Yesus masuk golongan anak durhaka kan, karena sudah membunuh ibunya. Jadi dia merasa bahwa Maria itu mati, maka jawaban yang dia ingin dapatkan dari Pak Yusuf adalah bahwa Yesus adalah anak durhaka karena sudah membunuh ibunya. Saya ingin katakan kepada si Abdul, hei Abdul, saya sebut Anda itu mau dibilang goblok nanti salah, tetapi Anda itu membuat suatu pernyataan, statement, ya. Jadi itu bukan sebuah pertanyaan tetapi pernyataan yang tidak berlogika. Itu bukan pernyataan tetapi sebuah pernyataan dungu, bukan pertanyaan, pernyataan dungu yang tidak berakal. Apakah semua manusia yang semua orang yang mati itu dibunuh oleh Allah dan Anda sebut Allah itu durhaka? Jadi kalau mengemukakan sebuah pernyataan itu harus berlogika agar pernyataan itu tidak kembali mencekik lehermu. Jadi semua manusia itu pasti mati, dan dengan cara kematian yang berbeda-beda. Kematian di laut, kematian di langit lewat pesawat, kematian lompat dari gedung, pembunuhan, perampokan dan lain-lain, kematian karena sakit kronis dan lain-lain. Dan memang Tuhan Allah yang berhak mencabut nyawa manusia, bukan iblis. Sekali lagi, hanya Tuhan Allah yang mencabut nyawa manusia. Dan hanya Yesus sebagai Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Tetapi semua kematian dari sejak zaman Adam, Elisa, Noah, Abraham yang hidup dekat dengan dan bergaul dengan Allah pun semuanya pasti mati. Termasuk kamu si Abdul, sesuai dengan jadwal dan giliran masing-masing. Termasuk saya, termasuk Pak Yusuf. Tetapi bukan karena kematian yang terjadi bagi manusia atau bahkan Maria ibu Yesus secara daging, lalu Allah itu anak durhaka atau Anda sebut dengan golongan anak durhaka. Ini absurd, ini salah. Oke, dengarkan penjelasan saya. Jadi penjelasannya begini, jawaban saya adalah Allah yang mencabut nyawa semua manusia termasuk Maria ibu Yesus. Ulangan pasal 32 ayat 29, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku. 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tetapi si Abdul harus ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah atas semua manusia, termasuk kamu Abdul. Mau diakui atau tidak diakui, Yesus itu adalah Tuhan atas semua manusia. Karena ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia itu merujuk kepada keseluruhan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata dunia itu adalah merujuk kepada keseluruhan semua isi dunia ini. Ya, oke. Perhatikan. Jadi yang mencabut nyawa Maria ibu Yesus adalah bukan kemanusiaan Yesus, tetapi kealahan atau keilahian. Apa itu kealahan dan keilahian? Yaitu yang bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itulah yang disebut dengan keilahian. Tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya karena dia memang adalah Allah. Hanya Allah yang datang dari Allah menjadi manusia, kemudian dibunuh, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian setelah 40 hari dia naik ke surga. Itu yang disebut dengan keilahian, kealahan yang tidak dapat disentuh atau dibunuh oleh tangan manusia.
4. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia yang dapat mencabut nyawa Yesus. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Perhatikan kata berkuasa. Jadi Yesus itu mempunyai kuasa, punya kuasa atas nyawanya sendiri. Jadi karena itu dia berkata tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambilnya, tetapi dia berkata aku sendiri yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ayat Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua manusia dan mereka tidak akan mati sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Esa, bukan dua, bukan tiga. Jadi perhatikan. Kita nggak bisa membedakan mana Allah, mana Yesus, mana Bapa, karena dia hanya satu-satunya. Ya, dia adalah satu. Karena itu dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, bukan dua, bukan tiga. Kita perhatikan bagian yang kelima. Iblis tidak berkuasa, ya. Iblis tidak berhak mencabut nyawa manusia. Iblis hanya bisa membunuh tubuh manusia, tetapi jiwa dan rohnya tidak dapat disentuh oleh iblis. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi perhatikan rujukan ayat ini, yang dimaksud di sini adalah bahwa manusia, ya contohnya ada seseorang yang merampok orang lain, kemudian atau memperkosa kemudian membunuhnya. Nah, orang tersebut telah dirasuk oleh setan, oleh iblis, sehingga perbuatan setan iblis yang ada padanya itulah yang membunuh manusia lain. Tetapi pembunuhan yang dilakukan di situ bukan mencabut nyawa. Nyawa itu adalah jiwa atau roh. Yang mencabut jiwa atau roh itu adalah haknya Allah. Ya. Itu haknya Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak. Iblis hanya membunuh tubuh. Jadi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, iblis yang menjadi bapakmu, sebab dia pembunuh manusia dari sejak semula. Itu merujuk kepada Kejadian pasal yang kedua ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Kemudian upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kemudian Roma 5 ayat 12, tetapi maut telah menjalar ke dalam seluruh manusia, ke dalam dunia. Jadi kata-kata yang dipakai oleh Yesus di situ bahwa iblislah yang menjadi bapakmu sebab dia pembunuh manusia sejak semula, itu bukan merujuk kepada pembunuhan secara jiwa atau mencabut nyawa manusia, jiwa dan roh manusia, tidak. Tetapi yang dimaksud di situ adalah kematian rohani. Ketika Adam dan Hawa makan atau melanggar perintah Allah, maka mereka mengalami kematian secara rohani, bukan fisik. Mereka masih beranak cucu dan kemudian bertambah banyak dan sampailah kepada kita semua ini. Jadi kita perhatikan bahwa upah dosa itu adalah maut. Iblis hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak dapat menyentuh jiwa dan roh. Jadi sekali lagi, jiwa dan roh itu adalah hak prerogatifnya Allah sendiri. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, secara khusus kepada Pak Abdul yang bertanya itu,
Mudah-mudahan Anda juga bisa mendengarkan video ini dan Anda diberikan pemahaman yang baru. Puji Tuhan. Sekali lagi mohon Bapak Ibu Saudara bantu untuk subscribe, like, dan share agar dapat membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain sehingga dapat menjadi berkat, ya, menjadi berkat dan kekuatan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih ada di luar sana. Mereka masih butuh pertolongan, mereka masih butuh pengajaran, pemahaman firman, sebab kalau tidak semua orang pasti akan mati. Ya, Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, ya, yang sudah menyelamatkan dan melepaskan kita semua. Mari kita yang sudah terima keselamatan itu jangan kita terima sendiri, tetapi kita juga dapat membagikan kepada mereka sehingga mereka juga diselamatkan dari murka